kawan, Assalamualaikum. Jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasinya ya. Film dimulai dengan memperlihatkan Desa Tembeling Pahang tahun 1890. Warga terlihat sedang melakukan berbagai aktivitas di lingkungan persawahan. Keadaan semula sangat tenang dan damai sampai ketika prajurit Inggris yang dipimpin seorang Sirs datang untuk mencari 3 orang Melayu yang melakukan pemberontakan atas keberadaan mereka di tanah Melayu. Para pemberontak yang dicari bernama Mamat, Lazim, dan Seman. Prajurit Inggris menyewa seorang algojo dari Pulau Kalimantan bernama Toga untuk mengajar dan membunuh orang-orang Melayu yang tak mau menuruti pemerintahan bangsa Inggris. Orang-orang Melayu yang merasa tertindas di tanah mereka sendiri mencoba melawan, tapi mereka semua dibunuh secara brutal. Di sisi lain, terlihat beberapa orang pemuda Melayu sedang melatih bela diri mereka dalam bentuk pertarungan jarak dekat. Salah satu yang menjadi pusat perhatian adalah seorang pemuda Melayu bernama Mat Kilau. Selesai dengan latihan, para pemuda lalu mendapatkan beberapa petuah dari guru mereka yang bernama Tok Gajah. Sebuah nasihat tentang kekuatan, keyakinan, dan agama. Di tempat yang berbeda, para petinggi bangsa Melayu dipimpin oleh seorang Datuk Raja Haji Muhammad mulai membahas kekacauan dan penindasan di tanah mereka sendiri yang dilakukan oleh bangsa Inggris yang kehadiran mereka semula dijanjikan dengan tujuan untuk melakukan pembangunan. Namun, kini bangsa Inggris justru menjajah dan menindas bangsa si pemilik tanah tersebut. Benar saja, di tambang emas Kuala Tembeling terlihat prajurit Inggris memperkerjakan orang Melayu sebagai budak untuk mengeruk hasil bumi mereka untuk dikuasai oleh Inggris. Sementara itu, Mat Kilau bersama para pemuda Melayu lainnya berkunjung ke rumah rekannya bernama Usup yang terlihat sedang merawat orang tuanya yang sakit. Kehadiran Mat Kilau dan yang lainnya bertujuan untuk mengajak Usup bergabung dalam laskar mereka untuk melakukan perlawanan terhadap penindasan bangsa Inggris di tanah Melayu mereka. Namun terlihat Usup menolak untuk bergabung dengan Mat Kilau. Sementara itu, pemimpin prajurit Inggris sendiri sedang menyusun sebuah rencana untuk kembali mengeruk hasil bumi yang ada di Kuala Tembeling Pahang tersebut. Malam hari, saat sedang bersantai, Mat Kilau berbincang dengan istri dan anak laki-lakinya. Mat Kilau memberikan beberapa nasihat dan petua kepada anaknya tentang sebuah perjuangan. Istri Mat Kilau tampak mendukung perjuangan tersebut. Ia paham tentang masa depan tanah Melayu dan anak cucu mereka nantinya. Namun, tidak begitu dengan istri seorang pemuda Melayu bernama Wahid. Ia tampak menghalangi langkah suaminya ketika hendak berkumpul dengan Mat Kilau. Istrinya yang sedang dalam keadaan hamil besar meminta Wahid untuk terus mendampinginya. Tapi Wahid mencoba menjelaskan kepada istrinya tentang perjuangannya. Wahid datang bertemu dengan temannya dan Tok Gajah. Saat itu, seorang pemuda bernama Awang yang merupakan anak Tok Gajah mengajukan diri sebagai pemimpin laskar perjuangan mereka. Namun, esok harinya saat para petinggi Melayu bermusyawarah untuk menentukan langkah perjuangan melawan prajurit Inggris dan menentukan pemimpin laskar pejuang mereka, atas keputusan Datuk Raja yang terpilih justru adalah Mat Kilau. Namun, seorang petinggi lainnya justru mengacungkan nama Mat Lela sebagai pertimbangan. Namun, tak satu pun mengajukan nama Awang, hingga Awang tampak marah dan pergi. Sementara, untuk menentukan siapa yang lebih mampu, maka pertandingan diadakan antara Mat Kilau melawan Mat Lela dan disaksikan semua petinggi Melayu, dan duel tersebut dimenangkan oleh Mat Kilau. Malam harinya, Awang terlihat melampiaskan kekesalannya. Awang bersikeras bahwa ia jauh lebih hebat dari Mat Kilau sebagai pemimpin. Wahid mencoba menenangkannya sebab ia merasa itu adalah keputusan yang benar dan semua orang sudah setuju untuk dipimpin oleh Mat Kilau. Saat itu Mat Kilau dan Tok Gajah muncul. Ia menugaskan Awang dan Mat Kilau untuk pergi ke pelabuhan Tembeling. Namun Awang menolak dan memilih pergi.
Saat itu, Awang diam-diam melihat prajurit Inggris sedang mendapat kiriman senjata dalam jumlah yang cukup banyak dan disimpan di sebuah markas. Di dermaga Kuala Tembeling, pimpinan Inggris yang telah memberikan keputusan baru yaitu pungutan pajak bagi setiap warga kini mulai melaksanakan rencana sepihak mereka. Para prajurit Inggris mendatangi para pedagang dan meminta pajak dengan sangat kasar dan tak segan memukuli warga, merampas dan menghancurkan dagangan warga Melayu yang tak mampu membayar. Melihat penindasan yang terjadi pada orang Melayu, Mat Kilau hadir untuk menunjukkan kekuatan orang Melayu yang tak dapat mereka tindas, menghajar prajurit Inggris seorang diri satu persatu dengan tangan kosong. Tapi saat ia hampir mengalahkan semua prajurit Inggris, Awang justru datang dan menyerang Mat Kilau. Entah apa tujuan Awang, namun kehadirannya yang menyerang Mat Kilau sempat menjadi pertanyaan. Apakah Awang telah membelot? Sementara itu, pimpinan prajurit Inggris sedang menyusun rencana dengan mencoba memanfaatkan Pak Deris yang merupakan orang tua Mamat, si pemberontak dari orang Melayu yang dipenjara untuk menjadi mata-mata demi dapat membebaskan Mamat. Padahal sesungguhnya Mamat adalah seorang pejuang Melayu sejati. Ia rela mati membusuk di penjara dan memohon ayahnya untuk tidak mengkhianati bangsanya sendiri. Saat itu Toga hadir dan memberitahukan berita tentang perlawanan orang Melayu di dermaga Tembeling. Malamnya, Mat Kilau dan beberapa pemuda pejuang Melayu sedang membahas alasan di balik perbuatan Awang siang tadi. Namun, Mat Kilau menolak untuk memberi prasangka apapun. Siangnya, di desa yang tenang saat warga sedang beraktivitas, para prajurit Inggris datang menyerang mereka untuk mencari keberadaan orang-orang yang memberontak pada prajurit Inggris kemarin siang di dermaga. Seorang pria yang tak ingin memberitahu terlihat terbunuh. Saat itu, Mat Kilau dan Wahid beserta pemuda lainnya muncul menyerang prajurit Inggris dan Toga. Saat Mat Kilau hendak menggoreskan kerisnya di leher pimpinan Inggris, Awang justru datang dan lagi-lagi menghalangi. Awang terkesan menahan perbuatan Mat Kilau dan kawan-kawan untuk melukai orang Inggris. Ia bahkan mengacungkan sebuah janji bahwa orang Inggris bisa sesukanya melakukan apapun di tanah Melayu asal tidak ada pertumpahan darah. Ia juga berjanji bahwa tidak ada orang Melayu yang akan melawan orang Inggris. Tentu saja perdebatan dan perpecahan di antara sesama orang Melayu menjadi kartu as untuk kelemahan dan bahan tertawaan bagi bangsa Inggris. Malam harinya, Mat Kilau tampak geram dengan tindakan semena-mena Awang. Ia meragukan bahwa Awang telah berkhianat. Tapi Awang menjelaskan bahwa tindakannya untuk menyelamatkan rekan-rekannya. Sebab ia tahu bahwa bangsa Inggris memiliki kekuatan yang besar dalam hal persenjataan. Sementara mereka tidak memiliki senjata apapun. Awang mengajak rekan-rekannya, Ibrahim dan Yasin, untuk mencuri senjata prajurit Inggris. Namun Mat Kilau melarang. Akan tetapi tanpa sepengetahuan Mat Kilau, Awang dan dua rekannya tetap menjalankan rencana tersebut. Dan hasilnya ternyata sesuai dengan perkiraan buruk Mat Kilau. Tindakan tersebut membuat tentara Inggris marah dan menyerang orang-orang Melayu tanpa ampun karena terang-terangan memberontak dan membuat prajurit Inggris menyerang mereka. Tembakan-tembakan meriam dilontarkan di dermaga. Serangan-serangan tanpa ampun menerjang orang Melayu. Mat Kilau dan Wahid yang menginterogasi kedua rekannya atas aksi pencurian senjata tanpa izin darinya mendapatkan berita bahwa prajurit Inggris sedang mengunjungi rumah Wahid. Wahid dan Mat Kilau berlari menuju rumah Wahid, namun terlambat. Sebab istri Wahid yang di rumah seorang diri justru telah dibunuh oleh Inggris sebab tak mau memberitahukan keberadaan suaminya. Wahid menyaksikan kematian istrinya dengan pesan dari sang istri untuk terus melanjutkan perjuangan mereka. Di rumah Tok Gajah, Awang meminta maaf atas keputusannya yang membuat banyak nyawa melayang. Apalagi kehadiran Mat Kilau yang mengabarkan tentang kematian istri Wahid membuat Awang semakin merasa bersalah. Mat Kilau marah dan hampir menusuk Awang dengan kerisnya.
Namun, ia berhenti sebab ia merasa bahwa ini adalah ujian atas perjuangan mereka dan tali persaudaraan tidak akan pernah terputus sebab mereka harus terus berjuang. Sementara Wahid terbakar amarah, ia menghadang laju prajurit Inggris seorang diri. Akan tetapi, ia tidak mampu melawan senjata dan jumlah yang banyak sehingga dirinya menjadi tawanan. Sementara para petinggi Melayu mendatangi pimpinan Inggris untuk menunjukkan kemarahan mereka atas tindakan Inggris yang sudah sangat terlewat batas. Wahid diikat dan menjadi tahanan prajurit Inggris termasuk Toga. Ia disiksa, namun tak sedikit pun guratan takut muncul di wajahnya. Di sisi lain, Mat Kilau, Awang, dan rekan lainnya membahas strategi untuk menyelamatkan Wahid. Saat itu, teman mereka Usup yang semula menolak bergabung dalam Laskar Pejuang kini mengajukan diri untuk turut berjuang bersama Mat Kilau dan pemuda Melayu lainnya. Malam harinya, Mat Kilau bersama pemuda Melayu dalam Laskar Pejuang diam-diam mengendap ke markas senjata Inggris. Satu persatu, prajurit Inggris dirobohkan. Sementara Wahid sedang terlibat perkelahian dan hampir terbunuh. Awang melontarkan panah api dan meledakkan markas untuk menyelamatkan Wahid. Satu persatu obor dilemparkan membakar tenda-tenda prajurit Inggris. Namun, dalam pertempuran malam itu, Usup harus meregang nyawa tewas di tangan Toga. Mat Kilau tampak marah, namun kehadiran bala bantuan dari prajurit Inggris membuat mereka mau tak mau memilih untuk mundur. Pagi harinya, Mat Kilau dan para pemuda Melayu dalam Laskar Pejuang yang selamat bersembunyi di dalam gua di hutan. Mereka mendapat tambahan anggota dari para pemuda Melayu lainnya yang bersedia berjuang bersama mereka. Selepas itu, Awang, Ibrahim, dan Yasin mengajukan permohonan maaf kepada Wahid atas tindakan mereka yang membuat Wahid kehilangan istrinya. Tapi, alih-alih marah, Wahid justru memaafkan dan mengatakan bahwa ini adalah takdir pengorbanan mereka sebagai seorang pejuang. Malamnya, Tok Gajah dan Mat Kilau diam-diam mengumpulkan para warga, terutama pria Melayu, untuk bergabung melawan prajurit Inggris bersama mereka. Namun, para warga menolak dan memilih menerima saja apa yang telah terjadi. Para warga tampak takut kepada Inggris. Di dalam gua, Mat Kilau mendapat kabar tentang adanya pengkhianat dari bangsa mereka. Dialah Pak Deris. Dialah yang menjadi penunjuk arah kepada prajurit Inggris tentang rumah Wahid. Dan dia pula yang telah memberitahukan Inggris keberadaan mereka di dalam gua di hutan. Mat Kilau dan Wahid datang untuk melihat sosok pengkhianat bangsa mereka, juga untuk memberikannya pelajaran yang pantas bagi seorang pengkhianat. Selepas itu Mat Kilau menghantarkan istrinya sampai tepi sungai sebab ia ingin istrinya pergi ke tempat yang lebih aman sebab ia yakin selepas ini keadaan akan sangat memanas. Malamnya, Inggris tampak berbincang membahas cara untuk mengalahkan Mat Kilau dan pejuang lainnya yang bersembunyi di dalam hutan. Saat itu, Pak Deris mengajukan informasi bahwa ia tahu rute terbaik untuk menghadang Mat Kilau. Lah, apakah Pak Deris masih berkhianat? Setelah bersiap dengan semua persenjataan seadanya dan setelah melaksanakan sholat subuh, Mat Kilau kembali menyiarkan petuah-petuah untuk menyemangati rekan-rekannya sebab pertarungan akan segera terjadi. Satu persatu prajurit Inggris masuk ke hutan melewati rute yang ditunjukkan oleh Pak Deris. Namun, satu persatu prajurit Inggris tewas terbunuh terkalahkan oleh jebakan yang telah disiapkan dan strategi yang telah disusun oleh Mat Kilau dan rekan-rekannya. Seorang prajurit Inggris yang dibiarkan lari mengabarkan bahwa semua prajurit mereka telah tewas di dalam hutan. Dan bersamaan dengan itu Mat Kilau dan pemuda Melayu bersiap untuk menyerang. Inggris melontarkan tembakan-tembakan meriam, namun tak sedikit pun menggugurkan semangat pejuang Melayu. Bala bantuan prajurit Inggris berdatangan. Mat Kilau kalah jumlah.
Namun, entah dari mana para pemuda Melayu lainnya tanpa mereka ketahui muncul dalam jumlah yang banyak untuk turut berjuang bersama mereka. Pak Deris juga menggunakan kerisnya untuk membunuh salah seorang pihak Inggris. Ternyata ia telah menyudahi pengkhianatannya dan memilih untuk mati sebagai seorang pejuang membela bangsa Melayu. Pimpinan Inggris yang menyadari kekuatan kebangkitan Melayu akhirnya memilih untuk melarikan diri dan membiarkan prajurit dan para algojo bertempur. Mat Kilau yang melihat pimpinan Inggris melarikan diri mengejarnya, tapi Mat Kilau dihalangi oleh Toga. Terjadi perkelahian dan pertempuran di setiap sisi oleh bangsa Melayu melawan penjajah Inggris. Mat Kilau dibantu dengan kehadiran Wahid untuk melawan Toga. Sementara itu, Meriam berhasil diledakkan. Namun Yasin yang melindungi Awang dari peluru harus tewas tertembak. Setelah perkelahian yang cukup panjang, Wahid terbunuh oleh Toga. Namun, Mat Kilau berjuang sampai titik darah penghabisan untuk dapat membunuh Toga. Awang memimpin Yasin untuk mengingat Allah sebelum bertemu dengan kematian. Mat Kilau menggendong tubuh Wahid dan meletakkannya sembari memberikan kata-kata yang mengobarkan kembali semangat perjuangan mereka, bahwa perjuangan masih belum selesai. Demikianlah alur cerita dari film Mat Kilau tahun 2022. Terima kasih karena kawan-kawan telah menyaksikan film ini sampai selesai. Sampai jumpa di video-video Maniak Movie selanjutnya. Bye-bye.